Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman ya? Semoga teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Untuk teman-teman yang sedang mengalami penderitaan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini, kondisi fisiknya ya teman-teman itu sangat sensitif sekali dengan cuaca-cuaca yang kadang tidak menentu ya teman-teman ya. Kadang panas, tiba-tiba hujan ya, terus kadang seharian hujan ya, nggak ada panas ya. Tentunya hal seperti ini itu selain mengganggu fisik kita juga ya teman-teman, kadang psikis kita juga ikut terganggu, merasa bete ya, merasa pokoknya merasa nggak nyaman saja gitu ya, gelisah dan pokoknya banyak lagi rasa-rasa yang lain ya teman-teman. Saya dulu juga merasakan hal seperti itu ya, apalagi sehari hujan ya, tidak ada panas yang mendung terus ya, itu saya dulu juga mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman nggak usah panik, nggak usah cemas ya, tetap teman-teman coba belajar rileks ya. Kenapa sih bang selalu suruh rileks terus gitu ya? Saya selalu bilang bawa rileks ya, bawa rileks ya. Saya susah rileksnya bang, saya tetap panik, saya tetap cemas ya. Ya sekarang kalau sudah panik, sudah cemas ya, apa yang harus kita perbuat? Ya pastinya tetap pertama itu adalah kita harus berlatih untuk rileks ya teman-teman ya. Bagaimana cara berlatihnya? Wah ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Cara berlatihnya ya tentunya dari diri kita dulu ya teman-teman ya. Berlatihnya itu mulai dari bagaimana saat kita itu merasakan kecemasan, bagaimana kita saat merasakan kepanikan ya. Yang pertama adalah atur nafas kita ya teman-teman, atau olah nafas. Yang jelas kita tarik nafas dalam-dalam ya dari hidung ya, simpan di perut, keluarkan lewat mulut. Lakukan itu berulang-ulang. Dan katakan dalam hati kita, ini nggak apa-apa, ini nggak akan kenapa-napa, nantinya akan baik-baik saja ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa kondisi yang mungkin menyebabkan teman-teman itu gelisah, cemas, panik gitu ya. Apapun pemicunya itu ya teman-teman ya. Kadang kita itu tidak sadari ya. Tapi kalau teman-teman bisa mengamati ya, ketika teman-teman itu mengalami cemas, mengalami panik, pasti itu ada pemicunya. Dan teman-teman coba amati, karena teman-teman sendirilah yang sebenarnya paling tahu apa yang menjadi pemicunya. Nah, ada lagi yang bertanya, saya tidak ngapa-ngapain bang, saya tidak ngapa-ngapain, saya tidak sedang memikirkan apa-apa ya, tapi kok tiba-tiba cemas, tiba-tiba saya itu panik ya. Memang seperti itu untuk orang dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya, kadang kita itu nggak tahu ya pemicunya itu apa gitu ya, tiba-tiba saja panik, tiba-tiba saja itu cemas ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman, akan saya coba bagikan ya. Memang pada saat kita tidak memikirkan apa-apa ya teman-teman ya, tapi kita itu kadang tanpa disadari ya teman-teman, itu pikiran itu kan seperti jalan sendiri. Lalu kembali mengingat lagi yang namanya sensasi. Mengingat lagi namanya sensasi. Terus sensasi itu kita bayangin. Ya, setelah dibayangin itu kita itu terus berpikir nanti gimana ya, nanti kalau seperti ini gimana ya, nanti kalau sampai begini gimana ya. Nah, itu tanpa disadari itu akhirnya cemas itu muncul ya, dan biasanya itu kalau tidak terkendali itu ya akan menjadi panik ya teman-teman ya. Hal seperti itu sering dialami oleh penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jangan panik ya teman-teman ya, karena ini banyak sekali ya dari penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu mengalami hal seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kecemasan-kecemasan yang timbul itu sebenarnya banyak pemicunya, cuma belum kita sadari ya teman-teman, atau kita belum bisa mengamati dari mana pemicunya ya teman-teman. Karena dari saya sendiri pun ya, saya akan berbagi itu ya berdasarkan dengan apa yang pernah saya alami. Dulu saya itu selalu berpikirnya begini, saya tidak memikirkan apa-apa kok, saya itu tiba-tiba cemas, tiba-tiba saya itu panik, dan saya itu bingung, kenapa bisa begini ya. Setelah saya amati ya teman-teman, kadang kita semua punya mood bagus ya, ketika bangun tidur kita sudah punya mood bagus ya, kita mau jalan-jalan kaki ya, walaupun di sekitaran rumah atau di sekitaran jalan kampung gitu ya teman-teman ya, kita moodnya sudah bagus, kita moodnya sudah enak, tiba-tiba kita itu lagi jalan ketemu dengan orang, dikatakan loh sekarang kok pucat sekali, kok sekarang kurus sekali, itu panik, itu cemas. Sudah pernah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Ada lagi pemicunya, ketika mood kita sedang bagus, kita keluar rumah, kita mau mencoba sosialisasi dengan orang-orang ya, baru keluar rumah moodnya sudah bagus, tiba-tiba ada truk lewat,
dengan bau solar ataupun bau apa namanya asap knalpot itu ya kita langsung apa namanya terasa nggak nyaman terus keluar sensasi terus kita panik lagi. Nah, sebenarnya banyak sekali penyebabnya ya teman-teman ya, banyak sekali penyebabnya atau pemicunya kenapa kita itu bisa panik, kita bisa cemas. Cuma memang ada beberapa yang memang belum kita sadari ya, sebenarnya pemicunya itu dari mana. Ya, jadi untuk kepanikan, kecemasan itu bisa ditimbulkan dari dua faktor. Itu pengalaman saya ya, dari sensasi fisik ya teman-teman ya. Terus jadi dari sensasi psikisnya ya teman-teman ya. Jadi pertama adalah ketika kita itu apa namanya keluar dari rumah, kita melihat sesuatu yang tidak nyaman, itu bisa menimbulkan cemas juga, ya, menimbulkan panik juga, ya. Terus kita keluar dari rumah, tiba-tiba kita itu di jalan kok bau aroma yang menyengat, itu bisa memicu juga, ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali pemicunya dan coba teman-teman itu amati. Karena kalau teman-teman sudah bisa mengamati pemicunya, ya teman-teman ya. Insya Allah nanti gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini, sensasi-sensasi seperti ini, kepanikan, kecemasan itu, teman-teman akan sedikit demi sedikit itu mulai bisa mengendalikan ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Dulu saya itu sangat kebingungan sekali. Kenapa? Kenapa? Pokoknya selalu kenapa? Kok begini lagi? Kok kenapa kok begini lagi? Saya sudah menerapkan yang namanya 3P. Saya sudah coba menjalani pola hidup sehatnya, saya juga sudah mencoba apa namanya memperbaiki apa yang dinamakan itu pola pikir saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, ini juga memang butuh konsisten juga ya teman-teman ya, karena memang hal seperti ini kelihatan sepele ya, tapi kan banyak sekali yang tidak konsisten dalam menjalaninya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba amati pemicunya apa, baik dari sensasi yang fisik yang timbul maupun sensasi psikis ya teman-teman, amati teman-teman ya. Kalau teman-teman tiba-tiba sakit perut atau perasaan nggak enak di perut, perasaan nggak nyaman di perut, kerucuk-kerucuk, kadang apa namanya panas dalam, kadang panas berpindah-pindah, terus kadang kayak di ulu hati nyeri dan sebagainya ya teman-teman. Teman-teman coba amati apakah beberapa hari ini teman-teman ada makan makanan yang kemungkinan itu belum cocok buat teman-teman ya. Coba teman-teman itu apa namanya coba amati gitu ya teman-teman ya. Terus ada lagi ya, nanti ketika teman-teman itu tiba-tiba itu merasakan yang namanya, oh saya itu tiba-tiba cemas, coba amati, teman-teman bener nggak kalau teman-teman itu nggak sedang berpikir apa-apa gitu ya. Kalau saya sih dulu sih, saya merasanya nggak sedang berpikir apa-apa, tapi tanpa disadari, oh iya ya saya tadi memikirkan sensasi ini. Kalau nanti begini gimana, nanti kalau nggak sembuh gimana, nanti kalau saya sampai G gimana, nanti kalau sampai ini gimana, nanti masa depan saya gimana, dan sebagainya. Jadi apa yang belum kita lakukan ya baru kita kerasa sedikit ini sedikit itu ya, kadang kerasa ini kerasa itu, kita sudah membayangkannya itu yang enggak, timbullah cemas, timbullah panik, muncullah lagi sensasi fisiknya ya teman-teman. Ketika muncul sensasi fisik, timbul lagi rasa cemasnya, rasa paniknya, muter terus di situ aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya coba amati ya. Pertama adalah ketika teman-teman merasakan cemas atau panik, coba teman-teman ya, ini saya bagi berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Ketika teman-teman muncul sensasi fisik dan teman-teman itu merasa bingung, waduh ini kenapa ya, dan itu menimbulkan cemas, menimbulkan panik, coba teman-teman itu berlatih untuk ketika muncul sensasi, kita bawa slow, kita bawa apa namanya relax ya teman-teman. Bang, gimana mau relax? Saya sedang begini, sedang begitu. Ya, kalau memang kita sedang cemas, sedang panik, apa yang harus kita lakukan? Ya cuma kita itu coba berlatih untuk rileks ya teman-teman. Mau apa coba? Kalau kita sedang panik, kita sedang cemas, mau gimana? Mau ke apa namanya IGD atau mau kemana? Mau kemana? Yang pertama adalah kita coba tenangkan, kita coba rileks gitu ya. Kita tenangkan diri kita. Itu langkah pertama itu seperti itu ya teman-teman. Baru nanti kita memang bawa air bening ya, air putih, hangat dan lain-lain. Itu ya nanti pastinya dibarengi dengan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi pertama ketika muncul seperti itu ya, wah tiba-tiba set gitu datang ya teman-teman ya. Yang teman-teman harus lakukan ya relax. Gimana lagi panik-panik kok suruh relax, suruh relax, suruh relax terus ya teman-teman. Saya dulu pun sempat berpikir seperti itu. Teman-teman nanti kalau sesekali atau dua kali itu berhasil, nanti teman-teman itu ke depannya itu nanti ketika teman-teman itu muncul seperti ini, teman-teman nanti akan bisa kendalikan ya, insya Allah nanti teman-teman itu akan bisa mengendalikan, semakin kesini semakin kesini semakin kesini akan bisa mengendalikan ya teman-teman ya. Jadi
Sensasi fisik muncul menjadikan cemas ya. Cemas, panik menjadikan sensasinya muncul lagi. Jadi kan muter itu seperti itu terus. Jadi teman-teman itu harus di ini dulu, teman-teman apa namanya? Harus di apa ya bahasanya itu ya harus dipotong dulu ya. Potong yang maksud saya itu adalah dipotong lingkarannya. Berarti memotong lingkaran kecemasan itu ya. Jadi ketika sensasi fisik datang ya teman-teman ya, teman-teman itu coba berusaha tenang supaya bisa rileks ya gitu. Nanti sensasi psikisnya itu, sensasi cemas dan lainnya itu supaya tidak muncul gitu ya teman-teman ya. Walaupun awal-awal itu pasti akan ada tetap ya muncul ya, tapi kita coba kendalikan ya teman-teman ya. Dan ketika sensasi di fisik itu muncul ya teman-teman ya, kita juga harus amati ya. Kenapa ini bisa muncul? Ya, tadi seperti sudah saya sebutkan ya, bahwa sensasi fisik muncul itu bisa dipengaruhi dari pola makan kita ya, pola hidup kita ya teman-teman ya, pola pikir kita. Kok selalu 3P, 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 3P terus Mas? Ya memang dari situlah kita bisa mengamati ya teman-teman ya, mulai mengamati kita dari situ ya. Jadi bagaimana kita itu mengamati kenapa sensasi fisik ini muncul ya teman-teman ya dari 3P-nya. Kalau memang dari 3P-nya tidak ada masalah, selalu apa namanya jalani ya dengan rutin, dengan konsisten. Teman-teman coba tanyakan ke diri teman-teman bahwa apakah sudah benar-benar konsisten dalam menjalankan 3P-nya ya itu ya teman-teman. Dan teman-teman saya sudah menjalankan sudah sekian minggu atau sekian bulan menjalankan 3P ya teman-teman ya, menurut saya nggak usah diukur maksudnya sudah 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan. Saya itu menjalaninya ya terus saya jalani, bahkan sampai sekarang ya sebisa mungkin saya tetap masih menjaga 3P ya teman-teman ya. Jangan sampai apa namanya yang kebablasan lagi gitu ya teman-teman ya. Karena saya juga tahu ya gangguan asam lambung dan anxiety ini walaupun sudah sembuh bisa saja kambuh ya teman-teman. Jadi tetap saya juga jaga 3P-nya ya teman-teman ya. Jadi sensasi fisik muncul itu juga bisa diakibatkan oleh semacam seperti itu ya teman-teman. Coba amati 3P-nya. Kalau 3P-nya memang sudah tidak ada masalah menurut teman-teman ya, berarti di fisik kita apakah benar-benar teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter, tidak ada gangguan di lambung. Contoh misalkan ya teman-teman ya ada iritasi di lambung atau apa. Nah dari situlah nanti apa namanya teman-teman itu bisa mengetahui. Kalaupun teman-teman itu ada apa namanya rekomendasi dari dokter untuk apa namanya menjalani terapi dengan obat, ya menurut saya ikutin saran dari dokter karena saya dulu seperti itu. Jadi apa yang saya katakan di sini, apa yang saya bagikan di sini adalah yang murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi bagaimana saya bisa sembuh ya, bukan hanya 3P saja ya teman-teman ya. Saya berobat ke dokter, saya ikutin arahannya, saya ikutin saran-sarannya ya teman-teman. Saya juga menerapkan 3P ya teman-teman, dan saya juga belajar secara mandiri bagaimana sih mengatasi cemas, mengatasi apa namanya ketika sensasi muncul ya supaya tidak panik. Itu saya juga belajar mandiri ya teman-teman, walaupun memang itu susah ya teman-teman, walaupun itu susah, tapi saya tetap belajar terus gitu ya teman-teman, karena saya tahu bahwa kalau misalkan sensasi masih muncul terus, sensasi di fisik, itu bisa menyebabkan saya itu cemas, saya itu panik, kepikiran yang enggak gitu ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman ya. Kalau kita sudah merasakan sensasi di fisik itu enak, tapi kita masih cemas, itu sensasi fisik bisa muncul lagi, dan saya itu juga mengamati di situ ya teman-teman. Jadinya kita harus apa namanya mulai belajar ya untuk sensasinya ini timbulnya dari mana ya, pemicunya itu apa. Nah ketika kita tetap panik cemas ya itu kita juga harus belajar ya ini pemicunya dari mana. Nah itu seperti itu yang saya lakukan ya teman-teman ya. Semoga teman-teman tidak berhenti semangatnya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya. Semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk sekarang ini cukup sekian apa yang saya bagikan ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.